Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iman. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 Golden Rules of Interface Design dan pengaplikasiannya pada website SIA atau Sistem Informasi Akademik UNM. Alasan saya memilih website ini karena Sistem Informasi Akademik atau SIA merupakan laman untuk mengakses informasi terpadu yang ada di UNM yang sering diakses oleh mahasiswa maupun dosen UNM. Oleh karena itu, tampilan interface dari website ini harus menarik dan memudahkan penggunanya. Maka dari itu, saya akan mereview apakah website SIA sudah mengikuti 8 Golden Rules of Interface Design. Namun, sebelum masuk ke dalam penjelasan 8 Golden Rules-nya, ada baiknya kita mengetahui apa itu Sistem Informasi Akademik atau SIA. Sistem Informasi Akademik atau SIA adalah sebuah website informasi Universitas Negeri Makassar yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen UNM menggunakan akun yang telah diberikan. Fungsi dari SIA adalah untuk mengakses informasi akademik terpadu Universitas Negeri Makassar. Rules yang pertama, berusaha untuk konsisten. Konsistensi dilakukan pada urutan tindakan, perintah, dan istilah yang dilakukan pada prompt, menu, serta layar bantuan. Contohnya bisa kita lihat pada tampilan website SIA ini, di mana dari segi layout, jenis font, ukuran font, posisi gambar, dan tulisan konsisten memberi tampilan yang sama, sehingga pengguna merasa nyaman saat melihat tampilan tersebut. Rules yang kedua, memungkinkan pengguna menggunakan shortcut. Ada kebutuhan dari pengguna yang sudah ahli untuk meningkatkan kecepatan interaksi, sehingga diperlukan singkatan, tombol fungsi, perintah tersembunyi, dan fasilitas makro. Contoh shortcut pada website SIA ini seperti pada bagian kiri layar terdapat 9 menu shortcut yang mana dapat mempermudah mengakses fitur-fitur tertentu. Rules yang ketiga, memberikan umpan balik yang informatif. Untuk setiap tindakan operator, sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik. Misalnya, muncul suatu suara ketika salah menekan tombol pada waktu input data atau muncul pesan kesalahannya. Contoh pengaplikasiannya pada SIA adalah saat kita hendak login ke dalam SIA, maka kita harus mengetikkan username dan password. Namun, apabila ada yang salah, kita akan mendapatkan pesan bahwa username atau password yang kita masukkan salah. Seperti ini. Dan kita disuruh mengetikkan ulang password kita. Rules yang keempat, merancang dialog untuk menghasilkan suatu penutupan. Umpan balik yang informatif akan memberikan indikasi penutupan bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Contohnya saat kita mengklik semester pada bagian registrasi mahasiswa. Maka kita akan diarahkan ke KRS kita yang sudah diprogram dan mengikuti instruksi seperti cetak KSM dan KRS. Rules yang kelima, memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Sedapat mungkin, sistem dirancang sehingga pengguna tidak dapat melakukan kesalahan fatal. Jika kesalahan terjadi, sistem dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahan. Contoh pengaplikasiannya pada SIA saat kita hendak mengisi password atau mengubah password.
Di sini terdapat keterangan yang bisa mendeteksi apakah password yang kita isi atau ubah itu aman atau tidak aman. Misalnya, di sini password saya terdeteksi aman atau your password is strong. Namun, apabila saya mengubahnya, misalnya 12345, kemudian saya enter, nah, maka akan terdeteksi tidak aman. Rules yang keenam, mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Hal ini dapat mengurangi kekhawatiran pengguna karena pengguna mengetahui kesalahan yang dilakukan dapat dibatalkan sehingga pengguna tidak takut untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan lain yang belum biasa digunakan. Contohnya, jika kita salah memprogram mata kuliah di KRS kita, baik dari segi kode mata kuliah atau kelas atau lainnya, tetapi kita sudah simpan secara permanen dan sudah di-approval oleh dosen PA kita, seperti tampilan seperti ini sudah tersimpan permanen dan sudah di-approval oleh dosen PA. Namun kita masih bisa mengubahnya di bagian PRS atau perubahan rencana studi. Nah, ini. Namun, PRS juga memiliki batas waktu. Rules yang ketujuh, mendukung tempat pengendali internal. Pengguna ingin menjadi pengontrol sistem dan sistem akan merespon tindakan yang dilakukan pengguna daripada pengguna merasa bahwa sistem mengontrol pengguna. Contohnya, kita dapat mengatur profil dan mengubah password dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita di bagian sistem. Seperti ini. Ini untuk mengubah password. Dan ini untuk mengubah profil. Dan yang terakhir, rules yang ke-8, mengurangi beban ingatan jangka pendek. Keterbatasan ingatan manusia membutuhkan tampilan yang sederhana atau banyak tampilan halaman yang sebaiknya disatukan, serta diberikan cukup waktu pelatihan untuk kode dan urutan tindakan. Contohnya, seperti yang kita bisa lihat di sini, ada layout yang memudahkan kita untuk mengetahui deadline dari kegiatan selama 1 semester. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, menurut saya, website SIA ini sudah cukup simpel dan mudah untuk digunakan oleh penggunanya karena telah mengikuti 8 Golden Rules of Interface Design. Kemudian kekurangan, menurut saya website SIA ini sering mengalami kendala di bagian login akun saat kita ingin menggunakannya, seperti this account have session with address. Jadi kita harus menunggu beberapa saat untuk bisa kembali mengakses atau login di SIA. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sajikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.